Karena tidak akan saya respon lagi kalau melalui WhatsApp, karena saya juga akan menonaktifkan WhatsApp saya ke depannya dikarenakan ribuan chat yang masuk dan lumayan capek harus membalas satu persatu. Jika di grup Telegram, teman-teman tinggal download saja, aman, tidak perlu membalas satu persatu chat yang masuk. Niatku mengikuti sosok bayangan hitam itu terhenti. Sinar lampu sempat menerangi wajahnya yang tampan dan sangat aku kenal. Tidak salah lagi, itu Gus Nur. Seperti kehilangan tenaga, tamatlah riwayatku sekarang dan tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini selain secepatnya meninggalkan tempat ini. Gus Nur tidak langsung menangkap bahasa perbuatanku mungkin karena ada Mbak Yai Maimun dan Ibu Nyai Fatima. Untuk sementara aku aman. Setelah situasi memungkinkan, aku berjalan pelan mengendap-endap meninggalkan tempat persembunyianku. Untung situasi sangat sepi. Semua santri dan santriwati sedang berkumpul mengikuti tausiah para yai dengan khusyuk. Mengharapkan barokah dari bulan yang dimuliakan Allah. Pada bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tepatnya pada tahun gajah ketika bala tentara Raja Ambraha dengan pasukan gajah berniat menghancurkan Ka'bah. Sampai kamar ternyata tidak ada seorang. Semuanya masih berkumpul di tempat maulidan, membaca, berjanji, dan berbagai macam syair yang mengganggukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mataku terpejam, membayangkan sosok yang sepertinya mengintip perbuatanku dengan Ning Isma. Aku sangat yakin dia adalah Gus Nur. Mataku masih awas sehingga aku masih bisa mengenalinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus secepatnya pergi dari tempat ini sebelum masalahnya semakin membesar atau pikiranku menjadi buntu. Kok kamu malah di sini, Din? Tanya Kang Somad yang masuk tanpa mengucapkan salam. Dia menatapku heran. Iya Kang, aku pengen istirahat. Jawabku pelan, aku tidak berani memandang wajah Kang Somad. Walau Kang Somad baru 1 tahun di sini, tapi menurut cerita yang ku dengar, Kang Somad sudah mondok di 4 pesantren besar yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga keberadaannya di sini bukan sebagai santri biasa. Dia diminati Abah Yai Nafi untuk ikut mengajar di pondok pesantren ini. Hanya karena kerendahan hatinya, dia memilih untuk tinggal dengan para santri lainnya dan tidak mau dipanggil dengan sebutan Yai walau dia sudah berhak menyandang gelar itu. Aku juga lelah. Kamu pasti lebih lelah dari aku. Sejak kemarin kamu sudah sibuk mengurus semuanya. Kang, aku duduk bersila menghadap Kang Somad. Iya, ada apa? Tanya Kang Somad. Dia ikut bersila menghadap ke arahku. Kerendahan hatinya membuatnya memperlakukan aku sebagai rekan, bukan sebagai murid dan guru. Itu yang membuat rasa hormatku semakin tinggi. Saya ingin pindah mondok. Apa Kang Somad bisa merekomendasikan sebuah pondok pesantren untuk saya mempelajari kitab Alfiyah? Tanyaku berhati-hati agar Kang Somad tidak curiga dan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan yang memojokkan. Aku menunduk yakini, menunggu jawabannya. Kamu ini aneh. Baru beberapa bulan di sini sudah mau pindah mondok. Aku selalu menghabiskan waktu 4 tahun untuk setiap pesantren untuk bisa belajar kitab Alfiyah. Kamu harus mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Terutama kamu harus hafal kitab Jurumiyah. Baru kamu melangkah ke kitab Alfiyah yang isinya 1000 bait. Apa kamu sudah hafal kitab Jurumiyah, Milhatul Irab, dan Nazam Imriti? Tanya Kang Soma tersenyum. Sabar, begitu sabar dan telaten menjawab setiap pertanyaan. Saya baru hafal kitab Jurumiyah dan Milhatul Irab saja, Kang. Jawabku malu mengajukan pertanyaan yang belum seharusnya aku tanyakan. Nah, kamu masih perlu menghafal kitab Nazam Imriti. Dulu sebelum menghafal kitab Alfiyah, lagi pula kamu bisa mempelajari semuanya di sini. Jawab Kang Somad. Dia kembali merebahkan di kasur lantai yang masih baru. Aku membelinya saat datang ke sini. Iya, Kang. Jawabku tidak berani mendesak Kang Somad. Dia akan curiga kalau aku terus mendesaknya.
Kang, berapa lama Kang Somad menghafal kitab Alfiah? Tanyaku sambil merebahkan di samping Kang Somad. 3 tahun, mungkin karena aku kurang cerdas, jawab Kang Somad dengan mata terpejam. 3 tahun? Lama ya Kang? 3 tahun itu bukan waktu sebentar. Berarti untuk menghafal kitab Alfiah aku perlu waktu 4 tahun dari sekarang. Tidur, Din. Kita akan bangun pada sepertiga malam. Jawab Kang Somad. Dia menepuk kasur lantai tepat di sampingnya. Kenapa Kang Somad masih nyantri? Padahal menurut Gus Nur, Kang Somad sudah dapat gelar Al-Alim dan juga Al-Hafiz. Itu artinya Kang Somad sudah hafal Al-Quran dan juga hafal Rubu'ul Quran. Tanyaku takjub. Seperti inilah sosok alim yang selalu merasa kurang dengan pengetahuan yang diperolehnya. Semakin kita mengetahui akan semakin kita lemah di hadapannya. Ketika aku bertemu dengan Mbah Yai Nafi, beliau mengajakku untuk mengamalkan ilmu di pesantren ini. Permintaan yang terasa berat aku terima karena merasa ilmu yang kuperoleh masih jauh dari kata cukup. Aku pun merasa berat untuk menolaknya karena Allah mewajibkan kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui walaupun hanya 1 ayat. Pada akhirnya aku memutuskan untuk datang ke tempat ini untuk ngalap berkah dari Mbah Nafi dan juga mempelajari dan menghafal kitab Sahih, Bukhari, Muslim, dan syukur-syukur aku bisa menghafal kitab Kutubus Sita dari Hadratusi Syekh Kiai Haji Nafi Assalam. Jawab Kang Somad, matanya terpejam dengan bibir tersenyum bersamar. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.